kita dari kelompok 5 ada Pak Husni, saya sendiri Risang Sotomo, dan Mas Adam Damara. Ada satu lagi Pak Toif ya, kalau nggak salah ada nih di sini. Tapi orang belum pernah datang ya. Saya juga udah chat, tapi belum dibales ya. Coba sendiri dulu aja ya. Oke, saya di kelompok 5 membahas tentang pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Ini ada berbagai macam yang harus dibahas, ada 12, sebenarnya sih 11 ya. Yang pertama pendahuluan, kedua akar historis, ketiga konsolidasi pendekatan interdisipliner, yang keempat Note era ya kenapa? yang keempat era kontemporer dan ekspansi metodologis, yang kelima tokoh Ini kunci dan enggak, Bu. Kayaknya lagi kontribusi ngecek. intelektual, yang keenam konsep fundamental dalam pendekatan, yang Ini bisa ketujuh ke depan. metode-metode pembahasan, yang kedelapan contoh penelitian interdisipliner, yang kesembilan tantangan epistemologis dan politis, yang ke-10 masa depan studi Islam interdisipliner, dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Pertama-tama tentang pendahuluan dulu, sini pendekatan tradisional, ada pendekatan tradisional, di mana ada membahas tentang kesadaran kolektif, yaitu memahami kompleksitas Islam melalui lensa multidisiplin yang lebih luas, dan juga esensi interdisipliner, respon terhadap multidimensionalitas Islam sosial budaya. Di sini juga ngebahas tentang integrasi ya dan respon terhadap tentang sejarah apa Islam, yaitu sosial budaya dan kemudian psikologis. Yang kedua, faktor pendorong pergeseran paradigma. Di sini ada modernisasi dan spesialisasi, yaitu pemisahan studi Islam tradisional dari pendekatan ilmiah modern yang berkembang pesat pada abad ke-18 sampai dengan 19. Eh, ada juga institusionalisasi Barat, yaitu perspektif historis dan sosiologis baru muncul dalam Islamic Studies pasca atau setelah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, dekolonisasi, yaitu dengan mendesak untuk memahami Islam dan dari perspektif insider yang otentik dan mandiri. Berikutnya ada perubahan sosial politis. Universitas di dunia Muslim memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan teks normatif. Yang kedua, akar historis. Ini juga ngebahas tentang integrasi pengetahuan klasik, yaitu ada syariah, filsafat, ilmu alam, ekonomi. Di mana dalam tradisi Islam klasik, pengetahuan dikembangkan dalam kerangka epistemologi organik yang terintegrasi. Tokoh besarnya itu ada Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, di mana tidak hanya menguasai syariah, tapi juga logika dan sains. Yang kedua, nggak ada pemisahan disipliner yang kaku. Semua cabang ilmu dianggap saling melengkapi satu sama lain. Berikutnya, fragmentasi disipliner. Ada dua, studi Islam dan teologi Islam. Di abad ya 18 dan 19 terjadi modernisasi yang itu yaitu membawa fenomena fragmentasi disipliner yang signifikan. Jadi pemisahan tajam antara kajian eh, Islam sebagai fenomena sosial dengan studi teologi tradisional. Di sini juga ada tentang spesialisasi mendalam ini mengakibatkan hilangnya pandangan holistik terhadap Islam sebagai sebuah peradaban yang utuh. Berikutnya konsolidasi pendekatan interdisipliner. Di sini ada berbagai macam ya. Yang pertama kali Fajur Rahman, di mana dia mengusulkan double movement untuk pemahaman Islam yang komprehensif. Yang kedua, menggabungkan analisis historis, tekstual, filosofis, dan konseptual secara simultan. Terus ada juga Muhammad Akun. Di sini artinya studinya humaniora, di mana mengadvokasi studi Islam sebagai studi humaniora dengan pendekatan kritis. Berikutnya memanfaatkan hermeneutika, semiotika, dan analisis diskursus modern. Yang ketiga, Islamisasi pengetahuan. Ini tokohnya itu Ismail Raji Al-Faruqi, di mana mempromosikan integrasi perspektif Islam ke dalam pendidikan ilmiah.
Yang kedua, berikutnya mendorong keterlibatan konstruktif dengan kerangka pengetahuan kontemporer. Ada yang mau jadi. Di era kontemporer dan ekspansi metodologis ini, saya membahas ilmu-ilmu Islam modern, subbidang interdisipliner, dan dampak teknologi digital. Ini coba saya kirimkan juga ke grup Eh, ya, tentang atau videonya saya masih sama Pak Husni dan ada Mas tuh. Fadlan. Saya kirimkan. Yang berikutnya, ilmu-ilmu Islam modern, upaya Ya. mengintegrasikan pandangan dunia Islam dengan disiplin sains kontemporer. Tokohnya seperti Ismail Faruqi Bercanda kamu. mempelopori konsep islamisasi pengetahuan. Yang kedua, sub bidang interdisipliner, yaitu perkembangan psikologi, ekonomi, pendidikan, Islam sebagai studi tersendiri. Mengkaji aspek kehidupan Muslim dengan perspektif yang terpadu dengan masa modern. Dipanggil ibu, dipanggil ibu. Yang ketiga, dampak teknologi digital, yaitu internet melahirkan domain studi baru seperti literasi digital, Islam dan identitas Muslim virtual, membutuhkan dialog antara teologi, ilmu komputer, dan sosiologi teknologi. Tokoh kuncinya ada berbagai macam ya, ada empat ya di sini, yaitu Fajrul Rahman, Muhammad Arkun, Ismail Raja Al-Faruqi, dan Tarik Ramadan. Fajrul Rahman mempelopori metodologi gerakan Uganda, yaitu double movement, tentang historis konseptual di mana tujuannya untuk menjembatani teks Islam klasik dengan realitas kontemporer melalui integrasi analisis sejarah dan sosiologi. Yang kedua, Muhammad Arkun di sini pendekatannya kepada hermeneutis diskursif, yaitu memandang pemikiran Islam sebagai produk sejarah budaya serta memanfaatkan teori kritis Barat untuk membangun humanisme kritis. Yang ketiga, Ismail Raji Al-Faruqi di sini memperjuangkan Islamisasi ilmu pengetahuan, di mana menekankan integrasi perspektif Islam dengan sains modern untuk menciptakan sistem pengetahuan yang konstruktif secara bersama-sama. Yang keempat, Tarik Ramadan, yaitu menerapkan kerangka interdisipliner untuk isu Muslim kontemporer, memadukan teologi Islam dengan sosiologi, politik, studi budaya demi relevansi di era yang modern. Konsep fundamental dalam pendekatan interdisipliner ini ada tiga, yaitu penolakan silo-disipliner, yang kedua pengakuan dimensi multiple, yang ketiga adalah kontekstualitas, dan historisitas. Yang pertama, penolakan silo-disipliner, yaitu menolak pembatasan kaku pada disiplin ilmu Islam tradisional, diperlukan integrasi lintas keilmuan untuk pemahaman yang utuh. Yang kedua, pengakuan dimensi multiple, yaitu Islam dipahami bukan sekedar sistem doktrin normatif, tapi sebagai tradisi hidup yang kaya dan berlapis. Pemikiran dan institusi Islam dibentuk secara dinamis oleh konteks ruang dan waktu yang mengikutinya, itu masuknya ke konseptualitas dan historisitas. Metode-metodenya itu ada empat ya: historis genealogis, sosiologis etnografis, psikologis fenomenologis, dan analisis diskursus. Di mana untuk historis ini menganalisis evaluasi konsep, institusi, dan praktik Islam sepanjang waktu dan ruang. Metode ini melampaui narasi sejarah, memiliki akar dan perkembangan fenomena Islam secara konseptual. Yang kedua, sosiologis etnografis memeriksa keyakinan dan praktik Islam dalam konteks sosial yang hidup melalui observasi partisipan. Metode ini memahami bagaimana Islam dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Psikologis fenomenologis yaitu memahami pengalaman subjektif, dimensi psikologis, spiritualitas, dan bentukan identitas keagamaan, yaitu mendekati pengalaman dari perspektif penganutnya sendiri. Yang keempat, analisis, yaitu menjelajahi bagaimana konsep identitas dan nilai Islam direpresentasikan dan dikonstruksi dalam berbagai teks, media, dan interaksi sosial untuk mengungkap wacana publik. Contoh penelitiannya adalah ada feminisme Islam, kedua ekonomi Islam, ekologi Islam, yaitu orang feminisme Islam itu fokus utamanya mengkaji teks suci, sejarah, dan ilmu sosial untuk mempromosikan keadilan gender secara menyeluruh. Yang kedua, ekonomi Islam, yaitu menggunakan fikih klasik, riba dan zakat dengan teori yang ekonomi modern yang relevan. Yang ketiga, ekologisme Islam itu menjadikan konsep khalifah ya, dan keseimbangan atau mizan sebagai fondasi etika lingkungan.
Tantangannya ini ada dua, ada pertama kali inkomensurabilitas kerangka kerja, yang kedua kontestasi otoritas pengetahuan. Yang pertama, inkomensurabilitas kerangka kerja itu kesulitan mendasar dalam mengintegrasikan epistemologi Islam dengan epistemologi sains modern yang berbasis empiris rasional dengan metodologis antara kebenaran mutlak yang diwahyukan dan hasil observasi ilmiah yang bersifat tentatif. Yang kedua, kontestasi otoritas pengetahuan. Ini ada perdebatan sengit mengenai definisi dan batasan pengetahuan Islam yang sah. Yang kedua, skeptisisme konservatif, yaitu kecurigaan terhadap kerangka sekuler yang dianggap berpotensi mencemari kemurnian ajaran agama Islam. Yang ketiga, kekhawatiran sekuler, yaitu isu objektivitas akademis yang dianggap terkompromi oleh komitmen ideologis keislaman. Masa depan studi Islam ini ya ada tiga ya, yaitu digitalisasi studi Islam, yang kedua aplikasi pragmatis, dan ketiga desentralisasi wacana. Yang pertama dulu, digitalisasi itu memanfaatkan metode komputasi dan analisis teks skala besar, membutuhkan kolaborasi erat antara ulama tradisional dengan ilmuwan humaniora digital untuk mengelola arsip dan platform riset online. Yang kedua, aplikasi pragmatis, yaitu fokus solusi pada tantangan dunia nyata, penerapan keilmuan Islam dalam mengatasi perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi kesehatan mental, serta pengembangan teknologi yang etis. Yang ketiga, desentralisasi wacana, upaya dekolonisasi dan lokalisasi pengetahuan cendekiawan dari wilayah mayoritas Muslim membawa perspektif lokal yang otentik, mengubah dinamika serta memperkaya diskursus global. Kesimpulan dan rekomendasinya itu inti pemikirannya adalah pendekatan interdisipliner sangat esensial untuk memahami kompleksitas tradisi Islam dan kehidupan Muslim kontemporer. Terus ada juga di sini hal ini melengkapi disiplin keislaman tradisional menyediakan kerangka kerja holistik untuk mengkaji konsep dan praktik Islam dalam konteks sosial, ekonomi, psikologis, dan teknologi yang semakin rumit. Nah, fokus yang berikutnya adalah digitalisasi studi Islam, aplikasi pragmatis, dekolonisasi dan lokalisasi, serta dialog pengetahuan global. Di sini yang pertama kali digitalisasinya itu memanfaatkan metode komputasi canggih, analisis teks skala besar, big data, dan pengembangan aset digital yang komprehensif. Kedua, aplikasi pragmatis menerapkan kajian Islam secara praktis untuk mengatasi masalah dunia nyata yang mendesak seperti perubahan iklim dan ketidakadilan ekonomi. Yang ketiga, dekolonisasi dan lokalisasi. Di sini mendorong perspektif lokal dan non-barat dalam menentang Islam untuk memperkaya keragaman sudut pandang akademis. Yang keempat, dialog pengetahuan global di mana harus berinteraksi secara aktif dan dengan sistem pengetahuan non-barat untuk menciptakan cakapan intelektual yang lebih luas dan inklusif. Ya, terima kasih sharing dari saya. Sebentar, saya juga ingin memberikan videonya. Sebentar, Pak. Ini sudah saya kirim ke grup juga ya, cuman saya coba play. Ini ada suara. Udah kedengaran belum suaranya? Suara itunya, videonya. Udah kedengaran suara videonya, Kak, atau teman-teman? Kalau di saya belum terdengar ya Pak Risang. Kenapa? Belum terdengar ini. Kalau di saya tapi. Coba silakan teman-teman. Enggak kedengeran ya? Iya. Oh, sebentar. Noise-nya coba. Saya pengen di Gmail.
dunia itu ada sentimen. Kemudian, udah, saya share ulang deh. Bentar Pak ya. Share sound, oke. Bentar, saya coba ulang lagi Pak ya, untuk share-nya. Untuk izin. Oke, sudah kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu warahmatullahi ya? wabarakatuh. Kedengaran ya? Teman-teman Tes, semua, tes. selamat datang nih di podcast Metodologi Studi Islam. Edisi hari ini, saya Risang Prisaltomo, dan saya sangat senang bisa memandu kalian dalam diskusi yang benar-benar menarik dan penting. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu topik yang sedang hot di dunia akademis Islam, yaitu pendekatan studi Islam interdisipliner. Sebuah pendekatan yang percaya deh, benar-benar mengubah cara kita memahami Islam secara menyeluruh. Nah, untuk membahas ini dengan mendalam, saya sudah menghadirkan dua narasumber luar biasa ini. Mari kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husni Tamrin. Alhamdulillah bisa berbagi perspektif. Saya ingin kalian, para listeners, membayangkan, pernah nggak sih kalian mempertanyakan kenapa cara kita belajar Islam, khususnya di tingkat akademik, itu penting? Juga kita lihat dari sisi sosialnya, sisi budayanya, psikologi, sejarah, dan sebagainya. Jadi pendekatan interdisipliner ini intinya adalah cara kita memahami Islam dengan menggunakan berbagai ilmu sekaligus, supaya pemahaman kita jadi lebih utuh dan komprehensif. Ya, betul apa yang Pak Usni bilang. Dan yang menariknya di sini adalah di dunia akademis ada dua cara yang untuk menerapkan pendekatan ini. Yang pertama kami sebut mazhab ya, yaitu kita gunakan berbagai ilmu yang masih satu rumpun atau keluarga yang sama. Contohnya kita mau ngerti Islam dari perspektif sosial. Kita bisa gabungkan sosiologi, antropologi, psikologi, dan semuanya masih satu rumpun ilmu sosial. Yang kedua ada mazhab, yaitu kita gabungkan ilmu yang benar-benar yang berbeda. Dari sini bisa lahir disiplin ilmu yang sama sekali masih baru. Contohnya sosiologi agama, psikologi Islam, antropologi agama. Nah, disiplin-disiplin ini sebelumnya nggak ada. Tapi muncul karena kita mengintegrasikan dua ilmu yang berbeda. Wah, jadi sebenarnya ini bukan cuma tentang memakai banyak ilmu aja ya, tapi juga tentang menciptakan ilmu baru yang relevan dengan Islam, gitu ya? Ya, benar, itu benar. Oke. Sekarang yang penasaran nih, di dunia akademis, siapa-siapa saja yang jadi pionir dalam mengembangkan pendekatan ini? Nah, pertanyaan bagus nih Pak Risang. Ada beberapa tokoh ya, tokoh penting yang memang membantu mengembangkan pendekatan ini. Yang pertama itu ada Charles J. Adam. Pak Adam ini bilang, saya pikir ini sangat penting, bahwa studi Islam tidak boleh terjebak hanya pada teks yang diam. Artinya Islam itu bukan cuma tentang apa yang tertulis di buku, tapi tentang apa yang terjadi di kehidupan nyata. Dia menekankan pendekatan fenomenologis, yang artinya kita harus memahami Islam sebagai fenomena hidup yang berkembang di masyarakat. Jadi bukan cuma teori di atas kertas saja. Wah, menarik banget nih. Terus ada lagi nggak? Ya, tentu ada lagi seperti Richard C. Martin. Nah,
dia mengembangkan apa yang kita sebut kerangka metodologis untuk studi Islam yang lebih terstruktur dan lebih objektif. Martin ini bilang, dan ini penting nih, bahwa Islam itu harusnya dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks studi agama secara umum. Jadi nggak boleh nih terisolasi atau dia berdiri sendiri. Dia mengintegrasikan antropologi, sosiologi, sejarah, dan filsafat dalam satu kesatuan yang harmonis. Approach Martin ini, dia membantu bagi peneliti riset untuk lebih sistematis dan lebih ilmiah dalam mengkaji Islam. Terus juga ada lagi Pak dari Clifford Geertz. Nah, yang menariknya terutama dalam konteks Indonesia, Geertz ini mengembangkan teori interpretasi simbolik dan dia menerapkan untuk memahami Islam, khususnya Islam Jawa. Dia bilang Islam itu nggak seragam di Jawa itu. Contohnya ada 3 varian. Yang pertama itu ada Islam santri ortodoks, yang kedua ada Islam abangan, yang sinkretis, dan yang ketiga ada Islam priai yang mistis. Teori ini menunjukkan bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya lokal, yang mana ini ada hal yang super penting untuk dipahami. Berarti teori Geertz ini berguna banget ya untuk memahami keragaman Islam di Indonesia. Ya, sangat berguna, Pak. Justru ini jadi salah satu framework yang paling berpengaruh untuk memahami Islam Indonesia. Dan ada satu tokoh lagi nih yang harus kita sebut, yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini pemikir Islam modern. Nah, dia menawarkan pendekatan yang saya kira sangat elegan. Jadi Rahman ini bilang, dan ini sebenarnya suatu kontribusi besar, Pak, bahwa ketika kita membaca teks-teks Islam, kita harus membedakan antara ajaran yang universal dan yang abadi. Itu dengan ajaran yang sifatnya kontekstual dan temporal. Jadi maksudnya nggak semua yang tertulis di teks-teks klasik itu berlaku untuk semua zaman. Ya, betul tuh Pak Usni. Fazlur Rahman ini mengembangkan metode hermeneutik ganda menurut saya, yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan antara kajian tekstual klasik dengan analisis kontekstual yang modern. Ini membuat pendekatan kita lebih relevan dengan zaman sekarang. Oke, jadi semua tokoh ini pada dasarnya mereka semua setuju bahwa pendekatan interdisipliner adalah cara yang lebih baik untuk memahami Islam ya. Iya, betul, betul sekali. Mereka itu semua memahami bahwa Islam itu sangat kompleks. Dan kompleksitas Islam itu nggak akan bisa dijelaskan dengan satu perspektif saja. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang lebih teknis ya. Ketika kita berbicara tentang pendekatan interdisipliner, ada beberapa aspek yang harus kita pahami. Pak Fadlan bisa jelaskan apa saja pokok-pokok pembahasan utamanya? Ya, baik Pak Risang. Jadi di sini ada 4 aspek utama yang perlu kita pahami ya Pak. Yang pertama aspek epistemologis. Epistemologis ini cara kita mengetahui sesuatu atau dengan kata lain metode pengetahuan. Nah, jadi dalam pendekatan interdisipliner ini kita mengintegrasikan berbagai cara mengetahui dari berbagai disiplin ilmu. Jadi ada pendekatan secara normatif, yaitu di mana kita lihat Islam dari perspektif teologi dan hukum. Lalu ada pendekatan historis, di mana kita pahami perkembangan Islam dalam konteks sejarah. Lalu ada pendekatan sosiologis, di mana kita menganalisis Islam sebagai fenomena sosial. Ada juga pendekatan antropologis untuk memahami praktik keislaman dalam konteks budaya. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada pendekatan psikologis untuk mengkaji aspek-aspek psikologi dari pengalaman keagamaan. Jadi kita nggak bisa ya pilih-pilih, harus semuanya gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya nanti tergantung, Pak, dari topik penelitian yang kita pilih. Ya, nggak semua selalu harus semuanya, tapi prinsipnya itu kita harus terbuka terhadap berbagai perspektif yang disampaikan tadi. Kemudian aspek kedua itu aspek metodologis.
Ini kan adalah soal teknis dan metodologi penelitian yang kita gunakan. Ada yang kita kenal metode kualitatif, ya seperti etnografi, wawancara mendalam, observasi partisipatif. Kemudian ada kita kenal metode kuantitatif, seperti survei dan analisis statistik. Ada metode historis dengan analisis dokumen dan kritik sumber. Ada juga metode hermeneutik, ya, jadi untuk menginterpretasikan teks nanti. Baik Pak, yang ketiga itu ada aspek ontologis, yaitu soal apa itu Islam sebenarnya. Nah, pendekatan interdisipliner mengakui bahwa Islam itu bukan hanya satu hal yang sederhana. Islam itu suatu sistem kepercayaan, tentu saja. Tapi Islam juga ada sistem sosial, ada komunitas, ada institusi. Islam juga adalah sistem budaya, yaitu di mana tradisi-tradisi, ritual-ritual, dan simbolisme. Jadi Islam juga ada sistem politik dengan ideologi dan gerakan-gerakannya. Lalu Islam ada sistem ekonomi dengan konsep-konsep ekonominya yang unik. Jadi Islam itu multidimensional, Pak. Dan pendekatan interdisipliner mengakui bahwa Islam itu multidimensional ini. Oke, berarti kalau kita cuma lihat Islam dari satu dimensi saja, apakah kita bakal kehilangan gambaran besarnya? Iya, tentu, betul itu. Itu yang jadi masalah. Jadi dengan pendekatan monodisipliner yang cuma fokus pada satu ilmu, Pak, kita bakal dapat gambaran yang tidak lengkap, yang incomplete. Ya begitu juga aspek yang keempat, Pak. Menurut dimensi praktis. Ini tentang gimana kita mengimplementasikan pendekatan ini di dalam dunia nyata. Contohnya ada kolaborasi akademik, di mana peneliti dari berbagai disiplin bekerja sama. Ada integrasi kurikulum, di mana suatu program studi dirancang untuk menggabungkan Tahap persiapan ini kita harus duduk bareng dan membuat perencanaan, planning dengan matang. ya betul Pak itu. Lalu tahap yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Di sini kita kumpulin data dari berbagai sumber dan berbagai metode. Biasanya ada data tekstual dari Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama. Ada juga data historis dari dokumen sejarah, kronik, dan arsip. Terus ada data etnografis dari observasi langsung di lapangan. Contohnya wawancara dengan masyarakat. Dan ada juga biasanya ada data survei dari kuesioner dan statistik. Jadi yang terpenting di tahap ini bukan hanya analisisnya, harus terintegrasi. Kita nggak boleh menganalisis data tekstual terpisah dari data sosial. Contohnya, kita harus melakukan apa yang namanya triangulasi data, mengecek data dari berbagai sumber untuk memastikan validitasnya. Terus kita lakukan analisis komparatif, membandingkan perspektif yang berbeda. Dan yang paling krusial ini biasanya sintesis, Pak. Menyatukan semua temuan jadi suatu kesatuan yang harmonis. Jadi tahap pelaksanaan ini bukan cuma kumpulin data doang ya, tapi juga analisisnya yang harus cermat dan terintegrasi. Ya, tepat sekali, Pak. Ini adalah jantung dari pendekatan interdisipliner. Kalau analisisnya nggak terintegrasi, ya hasilnya akan parsial dan nggak komprehensif. Ya, betul, Pak. Di sini juga ada tahap yang ketiga yaitu sintesis, Pak. Di sini kita integrasikan semua temuan dari berbagai disiplin ilmu. Kita catat poin-poin penting dari setiap perspektif. Lalu kita cari benang merahnya yang menghubungkan semuanya. Jadi dari sini kita buat kesimpulan yang bersifat holistik. Bukan kesimpulan yang didominasi oleh satu perspektif saja. Tapi kesimpulan yang benar-benar merangkum dari berbagai perspektif tersebut. Jadi biasanya dari riset interdisipliner ini
kita dapat tidak hanya temuan ilmiah, tapi juga implikasi praktis yang langsung diterapkan. Nah, bicara soal tantangan nih, pasti ada tantangan atau hambatan dalam menerapkan pendekatan ini kan? Ya, tentu saja. Jadi pertama itu tentang kompleksitas metodologis. Ketika kita gabungkan berbagai metode penelitian, itu bisa jadi sangat rumit. Sehingga ada nanti timbul pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara kita integrasi metode kualitatif dengan kuantitatif. Ah, karena dua metode itu kan sepertinya sangat berbeda. Yang kedua, bagaimana cara kita jamin bahwa hasilnya akan tetap valid dan reliable. Ya, kemudian biasanya ada tantangan dari koordinasi tim juga, Pak. Contohnya kalau kita kerja bareng dengan peneliti dari berbagai disiplin ya, Pak. Pasti ada perbedaan cara berpikirnya, cara komunikasinya, bahkan bahasa yang digunakannya. Ini bisa jadi sumber konflik atau miskomunikasi kalau nggak dikelola dengan baik antara tim tersebut. Jadi kemudian ada tantangan dari sumber dayanya, Pak. Penelitian interdisipliner ini membutuhkan waktu yang lebih lama, dananya biasanya lebih besar, tenaga yang lebih banyak dibanding penelitian monodisipliner. Tapi meskipun ada tantangan-tantangan ini, sepertinya nilai yang dihasilkan masih lebih besar daripada tantangannya ya. Ya, tentu saja, Pak. Pemahaman nanti yang dihasilkan dari pendekatan interdisipliner ini akan jauh lebih kaya, akan lebih mendalam, dan tentu akan lebih relevan nanti dengan realitas. Oke, sekarang biar semakin konkret nih, bisa nggak sih kasih contoh penerapan nyata? Gimana sih pendekatan ini diaplikasikan dalam studi Islam? Oh, baik, Pak. Ada beberapa contoh yang bagus yang bisa kita lihat nih. Contohnya Islam dan modernisasi. Sebuah topik yang sangat relevan dan kompleks ini biasanya nih, Pak. Nah, jadi kalau kita mau teliti tentang bagaimana umat Islam merespon modernisasi, kita nggak bisa cuma pakai satu perspektif saja. Dari perspektif sosiologi, kita lihat bagaimana struktur sosial masyarakat Muslim berubah. Dari perspektif antropologinya juga kita pahami bagaimana budaya Islam beradaptasi dengan teknologi dan gaya hidup modern. Lalu ada juga dari perspektif sejarah. Kita trace back ya Pak, perkembangan pemikiran Islam modern dari pembahasan tradisional ke reformasi modern. Dan dari perspektif teologi, kita lihat bagaimana ulama-ulama mengembangkan dasar-dasar normatif untuk merespon modernisasi ini. Jadi dari 4 perspektif ini kita dapat pemahaman yang holistik tentang fenomena Islam dan modernisasi. Contoh lainnya itu yang kita sering dengar masalah gender. Jadi ada kajian gender dalam Islam. Ya, topik ini juga sangat relevan, Pak, terutama di masa-masa modern, di era sekarang. Dalam perspektif gender studies kan kita pahami bagaimana konstruksi gender itu dibentuk sebetulnya secara sosial. Tapi kalau kita lihat dari perspektif tafsir, kita interpretasikan itu dari teks-teks Al-Quran dan hadis tentang posisi perempuan dalam Islam. Tapi kalau kita lihat dari perspektif sejarah, kita akan lihat bagaimana sebetulnya perempuan berperan dalam sejarah Islam. Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai era kontemporer. Dan dari perspektif sosiologi, nanti kita bisa analisis realitas sosial perempuan Muslim di masa sekarang ini. Nah, dari 4 perspektif ini juga, itu kita bisa dapat pemahaman yang much more nuanced, jadi tentang isu gender dalam Islam. Kita nggak akan sampai ke kesimpulan yang sempit atau stereotipikal. Wah, berarti pendekatan ini benar-benar membantu kita untuk tidak jatuh ke stereotip atau generalisasi yang berlebihan ya. Ya, ya. Ya, betul itu Pak Risang. Jadi itu adalah salah satu keunggulan terbesar dari pendekatan interdisipliner ini. Nah, sekarang saya ingin kalian berbicara tentang Indonesia secara spesifik. Kenapa pendekatan ini penting untuk studi Islam di Indonesia? Baik, oke, ini pertanyaan yang sangat penting, Pak Risang. Indonesia ini kan punya keragaman Islam yang luar biasa. Kita tahu ada Islam Jawa yang sinkretis ya.
kemudian Islam Minang yang reformis, ada Islam Bugis ya, dengan tradisi maritimnya, ada Islam Batak yang agak berbeda lagi karakteristiknya. Nah, keragaman-keragaman ini nggak bisa kita pahami dengan satu perspektif saja. Jadi kita butuh pendekatan yang sensitif terhadap keragaman budaya dan tradisinya. Itulah kenapa teori Clifford Geertz ini tentang trikotomi Islam Jawa itu sangat relevan di sini. Karena Geertz itu memahami bahwa Islam itu nggak monolitik, tapi ada berbagai cara orang menjalankan Islam itu sesuai dengan konteks budaya mereka. Ya, kedua juga Indonesia juga memahami tantangan modernisasi yang kompleks. Kita punya masyarakat yang sebagian masih tradisional dan sebagian sudah modern, bahkan ada yang postmodern. Jadi dinamika antara tradisi dan modernitas ini menciptakan tension yang kompleks. Jadi pendekatan interdisipliner ini membantu kita untuk memahami tension ini dengan lebih baik. Bukan cuma dari sisi normatif keagamaan, tapi dari sisi sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Jadi pendekatan ini bukan cuma untuk keperluan akademis murni ya, tapi juga untuk keperluan praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ya, tepat sekali, Pak. Riset ini dengan pendekatan interdisipliner ini itu bisa juga memberikan masukan yang valuable untuk kebijakan publik nantinya terkait isu-isu keagamaan. Ya, contohnya saja kebijakan tentang pendidikan Islam ya, kebijakan tentang hukum keluarga, kebijakan tentang kerukunan antar umat beragama seperti itu. Oke, oke. Sekarang bagaimana sih dengan implikasinya untuk pendidikan tinggi, khususnya untuk program studi Islam? Nah, ini menarik nih. Menurut saya ini aspek yang sangat penting, Pak Risang. Jadi kalau kita mau menerapkan pendekatan interdisipliner ini, kita harus restruktur kurikulumnya dulu. Jangan lagi program studi Islam yang hanya fokus pada fikih dan tafsir saja. Kita juga harus mengintegrasikan mata kuliah dari berbagai disiplin ilmu, antara ada mata kuliah tentang sosiologi agama, antropologi Islam, sejarah Islam, psikologi Islam, bahkan ekonomi Islam ada. Nah, dan itu berarti kita juga harus melatih dosen, Pak. Sebab dosen-dosen kita selama ini eh, untuk bisa mengajar dengan perspektif interdisipliner ini nggak mudah. Karena kebanyakan dosen sekarang itu ahli hanya di satu bidang saja. Terus, kita juga harus provide fasilitas penelitian yang memadai. Lab-lab untuk riset, etnografi, kemudian komputer untuk analisis data statistik, atau perpustakaan yang koleksi literatur yang komprehensif seperti itu. Menurut saya ada yang tidak kalah lebih penting di sini. Kita harus bekerja sama dengan institusi lain, Pak, menurut saya. Misalnya program studi Islam di perguruan tinggi bisa berkolaborasi dengan departemen sosiologi di universitas lain atau dengan departemen antropologi dan sebagainya. Jadi ini adalah perubahan yang cukup fundamental dalam cara kita menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam. Ya, tepat sekali. Ini bukan sekedar update minor, tetapi ini transformasi yang signifikan dalam pendekatan pendidikan Islam. Nah, teman-teman listeners, sudah saatnya nih kita merangkum diskusi yang amazing ini. Dari apa yang telah Pak Husni dan Pak Fadlan jelaskan, kita bisa tarik beberapa poin kunci. Pertama, pendekatan interdisipliner dalam studi Islam adalah kebutuhan bukan sekedar pilihan, karena Islam itu fenomena yang sangat kompleks dan multidimensional. Yang kedua, pendekatan ini bukan cuma untuk tentang menggabungkan berbagai ilmu, tapi juga tentang mengintegrasikan mereka dalam satu kesatuan yang harmonis untuk mendapat pemahaman yang holistik. Yang ketiga, meskipun ada tantangan-tantangan, mulai dari kompleksitas metodologis, koordinasi tim, hingga keterbatasan sumber daya, nilai yang dihasilkan jauh lebih besar. Dan yang keempat, pendekatan ini sangat relevan untuk konteks Indonesia yang memiliki keragaman Islam dan tantangan modernisasi yang kompleks. Pak Husni, Pak Fadlan, terima kasih sudah berbagi insight yang dalam dan bermanfaat hari ini.
Ya, terima kasih juga Pak Risang sudah mengundang saya. Saya senang bisa berbagi tentang topik yang penting ini. Ya, Pak Risang, sama-sama. Semoga diskusi kita hari ini membawa manfaat lah bagi para listener yang ingin lebih memahami tentang metodologi studi Islam. Nah, para listeners, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan interdisipliner ini, saya rekomendasikan untuk membaca literatur-literatur dari para tokoh yang kami sebut tadi, misalnya Charles J. Adams, Richard D. Martin, Clifford Geertz, dan Fazlur Rahman. Terus untuk konteks Indonesia, kalian bisa juga baca karya-karya dari peneliti Indonesia yang sangat menerapkan pendekatan ini dalam studi Islam di Indonesia. Dan tentunya yang paling penting adalah kembangkan rasa curiosity dan open-mindedness dan terhadap berbagai perspektif dalam memahami Islam. Sekali lagi, terima kasih sudah menemani kami hari ini. Jangan lupa subscribe podcast Metodologi Studi Islam kami agar kalian nggak ketinggalan episode-episode berikutnya yang quality interesting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Oke, Pak, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Tadi yang dirujuk Pak Jerur, Arkun, sama siapa tadi satunya? Padahal ada yang lebih eh, radikal lagi tuh, Al-Jabiri. Ada Ismail tadi, Pak. Ismail Raji Al-Faruqi, Tarik Ramadan, Muhammad Arkun, sama Pak Juro. Ya. Ya, yang lebih mengena di era kekinian, kalau saya melihatnya di anu ya, siapa? Hasan Hanafi, kemudian Abid Al-Jabiri, kemudian Nasr bin Abi Zaid, gitu. Nggak apa-apa. Nah, silakan teman-teman, kalau mau menanggapi. Tadi mungkin ada yang luput dari kelompok 5 ini terkait eh, asas dari kerangka studi Islam nih, ya. Kita boleh menggunakan interdisipliner dan sebagainya, tapi asas utamanya yang terutama apa? Maqasidis syariah. Hmm. Tanpa maqasidis syariah itu kemudian pendekatan-pendekatan sosiologis, antropologis, ekonomi, bahkan medis itu kemudian akan patah. Kenapa? Karena di maqasid syariah lah kemudian itu menjadi pegangan penting. Maqasid syariah itu bisa mematahkan teks-teks yang kaku, misalnya larangan minum khamar misal. Larangan minum khamar itu akan berubah ketika khamarnya digunakan untuk pengobatan. Nah, itu kan dilak- apa namanya, pendekatannya dilakukan karena merujuk pada nilai maslahatnya. Tadi tentang studi gender juga itu menarik kalau teman-teman mengkaji beberapa tradisi di kita, kayak di sini ada orang Minang nggak?
di Minang tuh kan matrilinear ya, perempuan yang menjadi anunya. Nah, dalam hal bab waris, ini kan kayak Al-Jabiri tuh dia mengkritik patokan waris bahwa laki-laki harus 2 kali dari perempuan. Nah, Al-Jabiri mengkritisinya, kemudian menganggap bahwa ya penting juga ada melihat sosiologis dari penerima waris itu. Nah, Al-Jabiri mengkritisi teks terkait waris itu berdasarkan kasus di Afrika. So, di era kekinian, misal apa hal-hal terbaru, misal soal eh, yang isu gender, kalau soal perempuan keluar rumah di apa namanya tanpa mahram di kalangan sapi, iya itu kan hal yang tabu ya. Nah, tapi di era kekinian dengan tuntutan kerja dan sebagainya, perempuan kemudian ya dipaksa untuk mau bekerja di luar rumah dengan tanpa mahram misalnya, atau beberapa kasus lain, misal dalam hukum adat ya, tentang kafaah misal di kalangan sapi, kafaah itu kan menjadi penting. Nah, dan kafaah ini kemudian di beberapa tradisi di kita itu juga menjadi pegangan. Tapi di era kekinian kayak tradisi-tradisi pernikahan di Bugis, di Toraja yang atau bahkan di keraton-keraton Jawa yang mementingkan kafaah tadi antara pengantin laki-laki dan perempuan, itu kemudian mulai tergerus tradisi itu. Dalam hal ekonomi yang terbaru terkait forex misal atau terkait Bitcoin, bagi mereka yang memegang teks dan turas secara penuh, forex, Bitcoin, kemudian eh, saham itu kan agak tipis berkaitan dengan judi. Tapi bagi beberapa ulama kekinian, kemudian itu adalah bagian dari jual beli biasa. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, itu aja tanggapan saya. Barangkali yang lain mau berdiskusi lebih lanjut, enggak? Mumpung masih ada waktu ya. Oke, ada yang mau bertanya dari untuk kelompok 5 dari teman-teman?
Sepertinya nggak ada Pak yang nanya Pak. Nggak ada ya? Ya, ini Tapi juga nggak ada udah sih. ada Pak. Ada. Ya, siap. Harusnya ada, harusnya. Ini menarik kok. Kelompok ini membahasnya agak dalam juga. Sepertinya nggak ada Pak game untuk kelompok ini. Bagaimana Pak? Mau ditutup untuk kelompok Oke, 5 atau silakan. Kelompok ini selain kelompok 5, kelompok 6 belum siap katanya ya. kelompok 6? Oh iya. Mhm. Iya, Pak, betul. Belum, Pak. Anggotanya sedang ada keperluan, Pak. Oke. Tapi Kemungkinan akan sebetulnya apa pendekatan interdisipliner ini sebetulnya digunakan oleh kalangan ulama-ulama klasik sejak lama ya. Kalau kita lihat tadi ya soal kalau kata Pak siapa tadi bahwa di Jawa sinkretis dan sebagainya itu bagian dari pendekatan interdisipliner kalau menurut saya. Nanti teman-teman boleh boleh eh, membantah atau menambahkan juga. Kalau kita simak adat-adat di Indonesia nih kayak di Batak itu kan ada Parmalim ya. Di Sunda itu ada namanya apa Uwitan. Kemudian di Jawa ada Kejawen dan kemarin tuh ada juga video viral di Aceh yang apa mereka melarung kerbau itu di laut. Saya pikir tadi di Aceh itu kan identiknya dulu Aceh tuh relatif paling anu ya, relatif anu dalam tanda kutip mereka paling lurus lah, tidak ada sinkretisme budaya dan sebagainya, tidak ada asimilasi di Aceh. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih dalam, banyak tradisi-tradisi keislaman di Aceh juga kemudian eh, bercampur dengan budaya tradisi budaya Melayu. Gitu. Nah, balik lagi kayak anu ya, ke eh, adat-adat di Indonesia. Kalau kita lihat Parmalim misalnya, Parmalim itu secara umum hukum-hukum yang mereka terapkan agak mirip dengan Islam. Begitu juga dengan Sunda Wiwitan, kemudian dengan di Kejawen ya. Kayak Parmalim tuh mereka kan mengharamkan babi, mengharamkan arak dan sebagainya. Nah, Parmalim ini diyakini sebagai
apa kepercayaan atau agama asli suku Batak. Kemudian juga kayak Wiwitan, Sunda Wiwitan itu mereka meyakini bahwa itu adalah agama asli mereka. Atau kalau kita ini lebih jauh, ada Kapitayan. Nah, bahkan kelompok-kelompok Sunda itu saya pernah ke Baduy itu mereka menolak dikatakan anu ya kalau mereka harus diislamisasi lagi mereka tuh bahkan bilangnya Islam kami lebih tua dari Islam kalian karena Islam kami adalah Islam Adam. Nah ini jika kita melakukan pendekatan historis tentang penyebaran agama-agama ke Nusantara ini penyebaran Islam khususnya ini kan menarik ya karena sebetulnya kan sebelum Islam ada Hindu Buddha yang lebih dulu masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Tapi mengapa Hindu Buddha tidak mengakar? Mengapa malah Islam yang kemudian menjadi mayoritas? Sebagian kalangan menganggap bahwa karena secara natur itu adat-adat di Indonesia, di Nusantara ini lebih mirip dengan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Sehingga masyarakat Nusantara pada umumnya itu lebih mudah menerima Islam. Gitu. Tentang keesaan Tuhan, ya. Kemudian tentang bahkan sembahyangnya. Atau bisa jadi masyarakat Nusantara ini adalah bagian dari apa ekspedisi ini anu ya apa agak-agak konspiratif tapi juga anu mereka masyarakat Nusantara ini bagian dari ekspedisi keturunannya Nabi Ibrahim atau ekspedisi Nabi Nuh sehingga ajaran inti kepercayaan mereka itu mirip dengan ketauhidan Islam. Nah, ini mungkin teman-teman jika berminat ke depan bisa tuh dijadikan bahan skripsi. Kan logikanya ketika Hindu Buddha berhasil membuat kerajaan di Indonesia, di Nusantara, logikanya, dan kerajaannya sangat kuat dong. Logikanya mereka harusnya lebih merata gitu. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini, kemudian mereka lebih menyingkir, bahkan ya menjadi minoritas. Gitu. Nah, uniknya lagi tadi kelompok-kelompok adat yang mengklaim diri mereka, apa kepercayaan mereka itu lebih tua dari agama-agama yang masuk ke Nusantara, itu ternyata kepercayaannya, kemudian beberapa ajarannya sangat mirip dengan Islam. Ini berarti bisa jadi buah dari model pengajaran atau penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama tempo lama, itu sudah menerapkan metode interdisipliner ini. Mereka tidak hanya memaksakan teks atau turas untuk diterapkan, tapi melihat situasi kondisi keadaan masyarakat. Maka muncullah tradisi tahlil, muncullah tradisi-tradisi melarung, tradisi apa penghormatan terhadap anu Dewi Sri itu padi itu kan. Nah, maka di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia ya, di Islam di Asia Tenggara khususnya, itu upacara-upacara keagamaannya ya sangat banyak, sangat banyak dan
kemudian melegitimasi tradisi-tradisi lama yang sudah pernah ada. Kalau para ulama-ulama lampau ini tidak melakukan pendekatan interdisipliner, tentunya mereka tidak akan mau apa melegitimasi tradisi-tradisi itu, kayak tahlil 7 harian, 40 harian dan sebagainya. Itu kan di teksnya itu nggak ada, tapi kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ada nilai-nilai Islamnya. Nah, makanya kayak Fazrul apa kan itu mereka pendekatan hermeneutik kemudian eh, melakukan dalam tanda kutip modernisasi lah ya. Di luar Fajrul ada Al-Jabiri yang melakukan pendekatan post-tradisionalism. Post-tradisionalism itu apa? Bahwa ternyata eh, dalam kajian sosiologi itu pasca masyarakat tradisional, kemudian masyarakat industri yang diklaim sebagai masyarakat modern, kemudian ada neomodernisme, kemudian balik lagi menjadi post-tradisionalism. Nah, post-tradisionalis ini saat ini mulai banyak, ya, seperti yang kita bahas beberapa minggu lalu. Bagaimana orang mulai melakukan ya semacam sinkretisme, memadukan berbagai macam agama gitu dalam satu eh, ritual pribadi. Gitu. Kalau dalam bahasa Fukuyama ini New Age, ya. Mereka memadukan berbagai keyakinan, berbagai agama dalam satu ritual khusus sendiri. Gitu. Nah, selama perpaduan-perpaduan itu selama tidak melanggar rukun Islam dan rukun iman, saya pikir itu masih sah ya. Tapi ketika sudah melanggar, mereka melakukan ritual sholatnya sendiri, misalnya, atau mereka ada syahadatnya tersendiri, ya itu baru kemudian mereka eh, bukan bagian dari Islam. Sama halnya dengan Ahmadiyah, Lahore dan Ahmadiyah Qadiani. Gitu. Lahore itu kan meyakini Syekh Ghulam Ahmad itu hanya sebagai mujaddid, pembaharu. Tapi kalau Qadiani meyakini bahwa Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka kemudian Ahmadiyah Qadiani ini dianggap bukan bagian dari Islam. Karena dalam Islam sudah final, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Mengenai tokoh-tokoh berikutnya, mereka bukan lagi nabi, tapi mujaddid. Oke, ketua kelas ada nggak ketua kelas sama siapa Hadir, yang Pak. janji mau bikin channel itu? Mana? Oh ya, ada Pak, ada Sudah Pak, tadi. sudah Udah dibikin buat, Pak. Pak. Di share dong di grup. Ini video kelompok Ya ini ini bagus direkam di Pak, ini share. direkam. Ini direkam, mulai hari ini direkam. Ya, Makanya ada dua yang rekam, biar ketika lolos satu, satu lagi bisa Pak. video Nanti yang kita tadi itu. perbaiki terus kita akan bagi di grup ini Pak. Termasuk tadi video tadi Oke. dari kelompok 4 tuh. Kelompok 5 tuh. Mm-mm. Ya. Nah, kelompok-kelompok lain walaupun yang sudah presentasi kemarin, kalau mau bikin podcast kayak tadi ya nggak apa-apa. Bikin ya eh, kalau tadi kan podcastnya anu ya lebih saling melengkapi ya. Artinya tidak ada kurang tajam diskusinya, tidak ada perbedaan perspektif gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman lain mau bikin yang lebih tajam, kayaknya menarik juga. Lebih tajam misalnya yang satu eh, artinya ada sedikit perdebatan atau apa gitu yang
ininya ya. Tapi yang tadi bagus dan mencerahkan itu kalau di share. Oke, ada lagi? Sudah lewat 7 menit. Sepertinya sudah cukup, Pak. Halo, Tidak ada lagi. cukup ya? Iya. Baik, terima kasih buat kelompok 5. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang masih semangat menyimak perkuliahan ini. UTS kemarin sudah saya terima, nanti kita anu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.